Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nanti Kak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Sebelum kita lanjut nih ke konseling kita hari ini, kita kenalan dulu ya. Kamu boleh kenalin nama kamu, biasanya kamu dipanggil siapa gitu? Ya, sebenarnya kenalin nama aku Rauli Novalina. Aku akrabnya dipanggil Uli, Kak. Panggil di kampus, di rumah Uli. Oke, jadi kakak bisa panggil kamu Uli ya. Boleh. Oke, senang sekali bisa ketemu Uli pada pagi hari ini. Dan kakak akan memandu jalannya konseling kita pada hari ini. Oke, kamu bisa manggil kakak Sastiani. Tuh. Oke, Kak, kasih salam kenal. Oke, kenal juga Uli. Tadi gimana Uli perjalanannya ke sini? Tadi tuh kan agak hujan ya, Kak ya. Jadi aku sempat neduh tadi di Indomaret gitu. Karena kan aku bawa motor sendiri kan, Kak. Agak jauh juga kesininya. Makan waktu berapa menit ya tadi ya? Sekitar 10 menitan lah. Menurut aku sih udah cukup jauh ya, Kak, itu. Terus apalagi karena hujan tadi, jadi berhenti juga. Terus agak macet juga, Kak, tadi. Karena kan jam-jam berangkat, berangkat orang kerja, berangkat sekolah. Padet banget dan agak gitu lah, Kak. Agak bikin gak mood dikit lah. Iya sih, cuacanya lagi mendung-mendung gitu ya tadi ya, hujan gitu, dan juga ini kan pagi ya, jadinya banyak anak sekolah, orang berangkat kerja, jadi di jalan tuh padat, macet gitu lah ya. Tapi perjalanan ke sini nggak ada yang bermasalah kan ya pas jalannya? Sejauh ini aman sih, Kak. Cuma tadi aku agak takut sih, kan kayak ada banjir nih tadi di sana. Karena kalau misalnya motor aku kena banjir gitu, suka mati gitu, Kak. Aku tadi kayak udah was-was gitu. Kalau takut-takut motornya mati tengah jalan. Cuman nggak mati kok, syukurnya. Karena Uli tadi juga udah neduh ya, berarti kan nggak kehujanan ya Uli ya. Oke, Uli. Gimana nih Uli kabarnya akhir-akhir ini? Kakak boleh tahu. Overall baik sih, Kak. Cuma kadang agak sedikit capek-capek gitu. Sedikit capek mikirin ini, mikirin itu. Banyak yang dipikirin ya Uli ya. Iya, kira-kira. Oke, Uli lagi banyak pikirannya sekarang ya. Oke, Uli, kira-kira nih tadi Uli sebelum berangkat ke sini udah makan belum nih? Udah belum ya, Kak? Nasi kayaknya belum deh. Tadi aku sarapan roti doang. Aku beli tadi depan kosan. Aku makan 1 biji roti. Tapi kalau nasi belum. Paling nanti ya. Abis ini ya, abis sesi konseling ini Uli makan nasi ya. Iya. Oke, Uli. Uli sekarang kegiatannya akhir-akhir ini apa nih kegiatannya? Akhir-akhir ini kegiatan aku ya kalau pagi kuliah. Terus siangnya kadang main, kadang nongkrong sama teman. Terus kadang juga kerjaan tugas gitu aja sih, Kak. Oke. Tadi kan Uli bilang ya kalau Uli akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah gitu ya. Kalau kamu boleh tahu nih, Uli itu kuliah di mana sih? Aku kuliah di Unila, Kak. Di Unila. Semester berapa Uli? Sekarang semester 6. Semester 6 ya Uli ya. Udah lumayan mendekati akhir ya Uli ya. Iya, udah mulai. Inilah Kak, udah mulai. Oke, Uli lagi sibuk nyusun skripsi ya Uli ya. Di samping nyusun skripsi, banyak juga nggak? Masih banyak tugas nggak sih Uli? Kalau semester 6 kan masih ada matkul, jadi masih ada 4 matkul wajib dan ada matkul tambahan-tambahan lainnya gitu. Jadi masih ada lah dari matkul-matkul itu tugas gitu dari dosen gitu, Kak. Jadi sebenarnya terbilang banyak sih enggak, cuman kayak beban tugasnya mungkin Kak yang kadang bikin dari sini gitu, Kak. Iya benar. Jadi kerasa banyak gitu. Jadi ya masih ada beberapa tugas ya. Iya, benar. Oke, Uli sejauh ini ikut organisasi atau gimana juga? Kalau organisasi, aku udah berhenti sih, Kak. Terakhir aku ikut tuh di semester 4. Di semester 6 ini aku milih buat lebih fokus lah untuk kuliah gitu, Kak. Cuman aku semester 2, 3, 4, bahkan dari semester 1 deh kayaknya, Kak. Aku ikut semester 1. Rasanya udah capek gitu, Kak. Di 4 semester gitu, kayak organisasi ya. Jadi semester ini stop dulu lah gitu. Jadi kayak udah sibuk sama tugas, organisasi juga gitu ya. Sekarang lebih ke akademik aja gitu ya.
Oke, Uli. Gimana nih Uli? Pertemanan di kelas kira-kira oke nggak? Kalau di kelas sejauh ini oke sih Kak. Oke ya. Aku masih bisa berteman lah sama teman-teman kelas, masih bisa berbaur. Kan lagi fase sekarang lagi nyusun skripsi lah ya Uli. Iya. Teman-teman tuh pada nyusun sendiri kah atau masih tetap berkelompok gitu? Kalau di awal-awal yang aku lihat ya Kak, kan kita kan sistemnya kan ada dosen pembimbing gitu kan. Itu ada beberapa mahasiswa. Nah, kadang kan ada yang kayak bareng-bareng gitu, jadi kayak mereka temenan gitu, bimbingannya bareng. Cuman kebanyakan yang aku lihat sih kayak sendiri-sendiri sih Kak, kayak nemuin dosennya sendiri. Karena kan kalau aku lihat-lihat lagi beda gitu mereka. Jadi kayak apa yang mau mereka diskusiin dan mau dibimbing juga udah beda gitu. Jadi lebih ke sendiri Kak. Kadang aku juga kalau misalnya mau bimbingan gitu, aku bimbing sendiri gitu. Karena kayak udah beda kan. Gitu. Takutnya ntar kayak malah nggak fokus gitu. Gitu sih Kak. Jadi lebih fokus sendiri gitu ya Uli ya. Oke Uli. Kira-kira nih Uli datang ke sini itu Uli ngerasa ada masalah atau gimana nih? Ya pastinya karena aku lagi ngerasa ada masalah sih Kak. Yang aku pikirin akhir-akhir ini tentang mungkin kayak hubungan aku sama orang tua aku di rumah gitu lah. Tentang aku juga, tentang diri aku sendiri gitu Kak. Iya, ngerasa ada masalah ya Uli ya. Jadi Uli datang ke sini. Kalau Kakak boleh tahu nih, Uli tahu tempat ini itu dari mana sih? Kemarin tuh disaranin teman sih Kak. Jadi aku punya teman dekat dan dia pernah kesini dan mungkin kalau Kakak ingat namanya Desti. Oh, Desti. Iya. Jadi waktu itu kan aku cerita-cerita ke dia kan Kak sedikit. Terus aku bilang kayak, aduh gimana ya aku tuh bingung banget. Kenapa ya aku kayak gini? Kenapa ya aku kayak gini? Gitu. Terus kata dia, kayaknya kamu butuh bantuan deh dari orang yang profesional. Gitu. Terus aku tanya siapa gitu. Pertama tuh aku mikirnya kan kayak psikolog apa ya gitu. Benar-benar. Terus kata dia jangan langsung psikolog dulu. Kalau misalnya masalah kayak gini tuh ke konselor gitu. Aku tahu ada konselor yang bagus. Makanya aku pernah kesana juga gitu. Terus dari situ dia ngasih kontak person kakak sama ngasih alamat kakak juga. Itu yang aku cek ke admin itu langsung aku tindak lanjutin lah dari Desti gitu. Oke, jadi Uli tahu tempat ini dari teman-teman Uli ya. Oke, Uli. Jadi ini pertama kali Uli melakukan konselingnya? Iya, ini pertama kali Kak buat aku. Oke, ini pertama kali ya Uli untuk melakukan konselingnya. Tadi sebelum datang ke sini nih, Uli rasa deg-degan gitu atau gimana? Jujur agak deg-degan sih Kak, karena kan pertama kali ya. Jadi kayak, aduh nanti aku ngomong apa ya, nanti bakal diinin gak ya ceritaku gitu. Jadi kadang masih ada takutnya lah Kak, karena kayak namanya pengalaman pertama ya Kak. Iya bener. Tapi kalau sekarang gimana nih kira-kira? Udah ketemu kakak gitu? Jujur masih agak sedikit. Masih agak ya. Cuma kayak udah relax sih Kak sebenarnya. Oke. Jadi di sini kita ngobrol santai aja ya Uli ya. Kita ngobrol aja santai, gak usah tegang-tegang ya Uli. Gak usah takut-takut karena kan kakak juga gak akan apa ya Uli ya, gak akan memaksa kamu gitu. Kita ngalir aja gitu ya Uli ya. Tapi ya tetap terarah gitu. Karena ini pertama kalinya Uli melakukan konseling, kakak bakal jelasin dulu nih. Yang pertama itu kakak akan menjelaskan apa sih itu konseling. Jadi sebelum ini Uli udah tahu belum apa itu konseling? Sejauh ini sudah pemahaman aku, konseling itu kayak apa ya Kak, kayak bantuan untuk nyelesain masalah sih ke orang yang bermasalah kayak aku yang datang sekarang kesini lah gitu. Oke. Jadi Uli udah tahu lah ya, dan yang Uli jawab itu udah benar, tapi kakak akan melengkapi lagi. Jadi konseling itu adalah pertemuan secara profesional antara konselornya kakak dan konselingnya Uli untuk menyelesaikan masalah yang Uli hadapi dan memandirikan Uli dalam menyelesaikan masalah kedepannya gitu, Uli. Oke. Selanjutnya kakak akan jelasin nih, ada 3 asas yang mendasari sesi konseling kita pada hari ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan itu? Jadi asas kerahasiaan itu, jadi Uli itu nggak perlu takut-takut nih untuk cerita di sini, untuk sharing, untuk membahas masalah Uli gitu. Karena ada asas kerahasiaan yang mana ini mendasari sesi konseling kita pada hari ini. Jadi
asas kerahasiaan ini mengkeep nih cerita Uli, jadi nggak bakal diceritain kemana-mana gitu. Kakak nggak akan membocorkan cerita Uli ke teman-teman Uli, ke orang tua Uli, pokoknya akan dijamin gitu. Cerita Uli nggak akan bocor kemana-mana gitu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan nih. Uli datang ke sini secara sukarela atau ada paksaan? Pastinya karena sukarela sih Kak, karena aku emang niat mau nyelesain masalah aku juga. Jadi Uli datang ke sini secara sukarela ya, bukan karena paksaan siapapun gitu. Iya, benar. Oke. Jadi karena kakak harap ya, karena Uli datang ke sini itu secara sukarela dan juga di sini ada asas kesukarelaan, jadi kakak harap Uli itu bisa terbuka gitu sama kakak, karena juga di sini yang ketiga itu adalah ada asas keterbukaan nih. Jadi kakak harap Uli bisa terbuka dengan masalah-masalah yang Uli hadapi. Uli bisa menceritakan gitu tanpa ada rasa takut gitu, tanpa ada rasa khawatir. Jadi kakak harap selesai dari konseling ini Uli tuh bisa sedikit gitu mengurangi beban atau masalah yang Uli hadapi gitu Uli. Oke Uli, selanjutnya kakak mau nanya nih, Uli itu udah paham belum sama asas-asas yang kakak jelasin tadi? Sejauh ini udah paham Kak. Oke. Paham ya. Selanjutnya mungkin kakak akan menjelaskan atau apa ya, kita menyetujui kontrak waktu nih, time limit gitu. Kalau misalnya nih sesi konseling kita berlangsung selama 30 sampai 40 menit, apakah Uli merasa cukup? Boleh Kak, cukup. Oke. Cukup ya Uli ya. Jadi kita batasi sesi konseling kita ini akan berjalan selama 30 sampai 40 menit ke depan ya. Oke Uli. Kan tadi Uli udah bilang nih, kalau misalnya Uli datang ke sini karena Uli punya masalah. Boleh nggak nih Uli ceritain, apa sih masalah yang akhir-akhir ini menjadi beban pikiran bagi Uli? Soalnya ini sih kayak gak mengganggu pikiran aku. Jadi aku tuh ngerasa akhir-akhir ini hidup aku tuh kayak gak bermakna, gak berarti gitu. Jadi aku kayak, aduh kenapa ya aku jadi gini ya gitu mikirnya. Karena, nah itu yang bikin aku ngerasa terbebani pikirannya. Saat Uli mengatakan bahwa tadi kalau misalnya hidup Uli itu nggak berarti gitu, apa yang membuat Uli merasakan hal itu? Aku tuh ngerasa kayak orang tua aku tuh gak ada kebanggaan tersendiri gitu kalau Kak. Jadi kayak mereka tuh gak pernah nunjukin rasa bangganya ke aku. Dan itu bikin aku ngerasa kayak, aduh kok jadi gini ya gitu. Itu sih Kak. Jadi Uli merasa bahwa Uli tuh belum bisa membanggakan orang tua Uli ya? Iya, jadi aku tuh jadi ngerasa kayak aku tuh yang selalu kurang gitu Kak. Selalu gak bisa, kayak gak bisa jadi apa-apa lah gitu buat mereka. Gitu. Bisa nggak Uli kasih contoh ke kakak gitu? Apa situasi yang membuat Uli merasa seperti itu? Di bidang pencapaian sih Kak. Contohnya itu kayak nilai gitu. Pas aku ngasih tunjuk nilai nih ke mereka. Ketika nilai aku itu kayak cukup rendah dan itu enggak bagus lah bisa dibilang. Itu mereka langsung bandingin aku ke anak-anak lain gitu. Kayak contohnya ke tetangga atau bahkan ke sepupu aku, ke saudara-saudara aku juga. Dan ketika aku ngelakuin kesalahan atau nilai aku mungkin jelek, sorry Kak, ketika aku memberikan sebuah pencapaian yang bagus itu justru malah nggak kelihatan gitu loh di mata mereka. Kayak mereka tuh anggapnya biasa aja gitu. Bahkan kadang nggak jarang mereka bilang kayak baru segitu doang gitu. Jadi itu yang bikin aku ngerasa kayak kok kayak nggak pernah dihargain gitu ya, kayak nggak pernah dikasih apresiasi gitu. Jadi saat Uli melakukan kesalahan, Uli itu lebih diperhatikan ya, kayak salahnya apa, gimana salahnya gitu, daripada saat Uli melakukan pencapaian-pencapaian. Jadi lebih dinotis kesalahannya dibandingkan dengan keberhasilan-keberhasilan yang Uli capai ya. Iya kan, jadi itu tuh bikin aku ngerasa jadi kayak nggak cukup gitu, nggak cukup baik. Saat itu terjadi nih Uli, apa yang biasanya kamu rasakan di dalam hati kamu? Pastinya aku ngerasa sedih pasti ya Kak. Terus kecewa sama diri sendiri itu juga gak bisa aku pungkiri. Dan yang paling sedih adalah iri karena aku tuh dibanding-bandingin gitu Kak sama orang lain gitu. Kayak
kenapa gitu harus bandingin, sementara aku juga bisa bikin pencapaian sendiri gitu. Itu sih Kak. Gitu. Jadi perasaan iri ini muncul karena Uli itu sebenarnya juga ingin dihargai ya dan diterima oleh orang tua Uli. Iya, benar Kak. Oke, selama ini pernah nggak ada momen di mana orang tua Uli menunjukkan kebanggaan terhadap pencapaian Uli walaupun sedikit gitu? Nah itu sih Kak yang belum pernah aku rasain gitu. Kayak walaupun aku nunjukin pencapaian aku tuh ya nggak pernah notice sama mereka. Kalaupun di notice itu pasti mereka bilangnya baru segitu doang gitu. Jangan langsung bangga dulu. Digituin sama mereka Kak. Jadi aku ngerasa kayak apa ya? Apa yang aku kerja itu sia-sia gitu, nggak dapet at least kayak apa ya? Apresiasi lah, nggak usah reward. Apresiasi lah minimal gitu. Tapi aku nggak pernah dapetin dari mereka gitu Kak. Jadi Uli saat apa ya Uli ya pikiran-pikiran kayak Uli nggak pernah diapresiasi gitu, Uli nggak pernah dihargai oleh orang tua Uli itu muncul gitu. Apa yang terjadi pada diri Uli? Ya itu bikin aku ngerasa kayak tadi Kak sedih, dan itu bikin aku kepikiran dan bikin aku ngerasa kayak hidup ini nggak berarti gitu. Jadi Uli merasa bahwa hidup ini jadi nggak berarti gitu ya. Oke. Jadi pikiran-pikiran itu tuh perlahan mempengaruhi semangat yang Uli punya dan mempengaruhi cara Uli dalam menjalani hidup Uli ya. Iya bener Kak, jadi kayak aku tuh nggak jarang gitu jadi burnout, bahkan kayak udahlah udah males ngapa-ngapain lah gitu, juga nanti kayak mereka nggak bakal ngapresiasi gitu. Jadi kayak apa-apa yang aku kerjakan itu kalau misalnya apa ya Kak, kadang aku tuh bisa dibilang kayak harus validasi gitu loh Kak. Jadi pengen dihargai terus Iya. sebenarnya ya. Jadi kayak at least kasih apresiasi gitu. Dan kalau ternyata emang aku gak dapet apresiasi itu, ya aku jadi malas Kak. Jadi kayak ya udah nggak usah kerjain, ngapain gitu. Nah, jadi Uli tuh pengennya kalau misalnya Uli dapat pencapaian-pencapaian dikasih gift atau dikasih hadiah atau nggak dihargai gitu oleh orang tua Uli, tapi nyatanya nggak seperti itu ya. Pernah nggak nih Uli merasa bahwa Uli tuh benar-benar kehilangan harapan gitu karena masalah ini gitu? Kalau itu jujur sering sih Kak. Kayak ya udahlah gitu. Tapi dibanding kayak untuk besar-besar, aku tuh lebih milih kayak ya udahlah bertahan aja lah selagi bisa. Karena kalau misalnya mau nggak bertahan juga, ya mungkin bisa bikin jadi apa ya, bikin itu jadi masalah yang lebih besar gitu Kak, menurut aku. Jadi Uli pernah ya ada di tahap kehilangan harapan gitu, harapan-harapan yang Uli punya gitu ya. Oke Uli, terima kasih ya Uli ya, karena Uli itu udah mau jujur cerita terbuka dengan kakak gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya ya Uli itu di dalam diri Uli itu masih ada gitu keinginan bahwa Uli itu mau bertahan dan menjalani hidup menjadi lebih baik ke depannya gitu Uli. Iya Kak. Oke Uli, kakak ingin mengajak Uli berpikir ya. Menurut Uli, apakah nilai seseorang itu sepenuhnya ditentukan dari pujian orang lain? Kalau dipikir-pikir, harusnya enggak sih Kak. Jadi menurut Uli enggak ya. Oke Uli, kalau misalnya nih ada seseorang yang baik, bertanggung jawab dan suka membantu orang lain, tapi dia tuh nggak pernah gitu dipuji. Menurut Uli, apakah dia itu nggak berharga? Jujurnya berharga dong Kak, karena kan dengan berbuat baik itu kan perbuatan mulia ya, dan itu pasti udah punya nilai plus sih menurut aku, dan itu tetap berharga sih Kak. Oke Uli, berarti sebenarnya Uli tuh udah tahu ya bahwa manusia itu punya nilai yang lebih dari sekedar penilaian orang lain gitu. Jadi kenapa nih menurut Uli, Uli itu lebih keras pada diri sendiri dibandingkan pada orang lain? Karena kayak tadi Kak, aku sih sebenarnya lebih takut mengecewakan orang tua aku aja sih Kak. Jadi Uli sebenarnya yang paling Uli takut adalah takut
mengecewakan orang tua Uli ya. Tapi yang paling kamu inginkan adalah diterima ya, dan dihargai oleh mereka gitu. Iya benar Kak. Oke, Uli. Kalau misalnya nih suatu hari orang tua Uli tetap belum bisa menunjukkan kebanggaan terhadap Uli, seperti yang Uli harapkan, apakah hidup Uli harus berhenti bermakna gitu? Kalau tentang itu Kak, sejauh ini aku belum mikir sampai situ sih Kak, jujur. Oke, karena Uli belum memikirkan nih ke arah sana, coba nih Kakak ajak Uli untuk berpikir pelan-pelan gitu. Apakah hidup Uli itu hanya tentang memenuhi harapan orang lain, harapan orang tua Uli gitu, ataukah masih ada hal lain yang membuat hidup Uli itu berarti? Kayaknya nggak tentang disitu doang nih Kak, kayaknya masih ada lah gitu hal-hal lain. Oke, ada ya hal-hal lain gitu ya. Nah, itu tuh berarti sebenarnya bahwa hidup Uli itu memiliki makna yang lebih luas daripada yang selama ini Uli pikirkan gitu, Uli. Sekarang kita coba ya Uli untuk mencari hal-hal bermakna di dalam hidup Uli. Jadi selama ini kapan sih Uli merasa bahwa diri Uli itu berguna? Aku ngerasa diri aku berguna itu waktu aku bisa ngebantu teman-teman aku kan. Contohnya nih kayak dalam satu mata kuliah, aku ngerasa bisa ngerjain mungkin soal gitu dalam mata kuliah itu, dan teman aku mungkin masih kurang paham. Jadi pas mereka itu minta bantuan ke aku, terus aku bisa ngebantu mereka, dan mereka masih terbantu, itu bikin aku ngerasa aku cukup berguna pada saat itu gitu. Oke, saat Uli membantu teman-teman Uli ini, apa yang Uli rasakan? Yang aku rasakan itu pastinya senang sih Kak. Aku kayak ngerasa dibutuhin gitu, dan yang pastinya aku cukup merasa tenang gitu Kak. Oke, berarti di dalam diri kamu itu sebenarnya ada ya keinginan untuk memberi manfaat untuk orang lain gitu. Iya, Oke, selain itu nih Uli, apa impian dan tujuan yang masih ingin Uli capai? banyak sih Kak. Tapi yang paling utamanya itu adalah aku tuh pengen sukses, terus aku juga pengen punya pekerjaan yang bagus, dan dari situ aku pengen banget gitu kayak bisa ngebantu keluarga aku gitu. Oke. Kenapa sih tujuan-tujuan itu tuh penting gitu buat Uli? Karena aku ngerasa aku tuh pengen terlihat berguna gitu Kak, dan aku gak mau jadi beban buat mereka gitu. Oke, jadi sebenarnya Uli tuh punya gitu ya nilai tanggung jawab terhadap diri Uli dan kepedulian yang besar terhadap keluarga Uli gitu. Iya mungkin ya. Oke, menurut Uli, apakah seseorang yang punya kepedulian terhadap orang lain gitu dan tujuan hidup seperti itu tuh benar-benar nggak berarti? Kalau dipikir-pikir lagi sih harusnya enggak sih Kak. Oke, kadang nih ya Uli, kita tuh terlalu fokus nih pada kekurangan-kekurangan itu, sampai lupa melihat hal baik atau keunggulan-keunggulan di dalam diri kita sendiri gitu, Uli. Iya sih Kak. Oke Uli, kakak melihat bahwa selama ini pikiran Uli terlalu berpusat pada saya itu nggak dibanggakan, dan pada akhirnya semua hal lain itu jadi tertutup ya Uli. Kayaknya iya deh Kak. Itu yang bikin aku jadi ngerasa kebon banget pikirannya, dan kayak mikirin itu setiap hari gitu. Oke, Uli. Jadi semakin Uli pikirkan semakin sakit juga ya rasanya Uli. Jujur ya Kak. Gitu Uli. Sekarang nih coba Uli bayangkan kalau energi yang selama ini habis untuk menyalahkan diri dialihkan ke hal yang lebih bermakna. Misalnya mengembangkan diri atau membantu orang lain. Menurut Uli bagaimana? Mungkin kayaknya lebih tenang deh Kak. Oke. Jadi Uli merasa lebih tenang ya Uli ya. Iya. Oke, itu benar banget sih Uli. Karena fokus kita tuh jadi berubah nih. Jadi hidup Uli itu nggak hanya berputar pada luka-luka yang Uli punya, tetapi juga pada tujuan dan makna. Di sini tuh aku malah jadi ini sih Kak, baru sadar kalau diingat-ingat lagi
kayaknya aku kebanyakan tuh lebih fokus untuk melihat kekurangan aku, kayak sisi negatif. Kayak aku tuh jarang banget tuh lihat sisi positif dan apa yang bisa aku banggakan itu. Gitu sih, Kak. Jadi mulai sekarang nih, ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul di otak Uli, coba nih arahkan diri Uli itu ke aktivitas yang membuat Uli itu merasa lebih berguna dan hidup Uli itu jadi lebih bermakna. Kalau aktivitas itu termasuk nggak, Kak? Kayak misal aku main sama teman aku nih, terus ngebantu mereka yang kesulitan gitu, itu termasuk nggak sih, Kak? Termasuk Uli. Jadi kalau misalnya nih Uli membantu teman Uli dan merasa itu menjadi lebih bermakna gitu, boleh Uli lakuin. Ya, oke, Kak. Nanti mungkin bakal aku coba. Oke, Uli coba ya. Ya. Oke Uli, sekarang kita coba melihat orang tua Uli dari sudut pandang lain ya. Menurut Uli, apakah mungkin mereka sebenarnya peduli gitu, tapi sulit untuk mengekspresikannya? Kalau aku lihat ya, Kak, orang tua aku tuh tipe yang gengsian pertama. Dan yang kedua, orang tua aku tipe yang keras juga dalam mendidik, termasuk parenting juga gitu, Kak. Itu sih saya. Oke, Kakak mau tahu nih Uli, selama ini bentuk perhatian apa yang masih mereka lakukan terhadap Uli? Sejauh ini, kan aku kan sama orang tua aku LDR ya, Kak, jauh juga. Jadi kita tuh komunikasinya telepon lah. Perhatiannya aku soal itu pastinya masih biaya kuliah. Terus kayak masih mencukupi kebutuhan aku di sini, termasuk kebutuhan makan juga. Dan kadang juga mereka kalau misalnya lagi telepon itu nggak jarang yang kayak nanya kabar, terus tanyanya juga gimana kuliahnya di sana, lancar nggak gitu. Oke Uli, jadi sebenarnya saat orang tua Uli itu membiayai Uli dan juga menaikkan kabar terhadap Uli, itu adalah bentuk kasih sayang terhadap Uli. Jadi walaupun mungkin nggak dalam bentuk ujian yang Uli harapkan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua Uli gitu, secara tersirat mungkin Uli. Kak, aku baru sadar lagi. Oke Uli, jadi dalam hidup kita itu memang ya nggak selalu bisa mengubah sikap orang lain, tetapi juga kita bisa memilih nih cara memandang dan menyikapi keadaan itu. Jadi aku harus belajar menerima itu ya, Kak. Iya Uli, bener banget. Jadi menerima itu bukan berarti menyerah nih Uli, tetapi memahami bahwa nilai dari kamu itu nggak hilang kan, hanya karena kamu itu kurang mendapatkan validasi. Iya, Kak. Aku ngerti sih, Kak. Oke Uli, dari sesi hari ini nih, apa hal penting yang Uli sadari? Hal yang pentingnya kayak aku sadari itu ternyata di kehidupan ini termasuk kehidupan aku itu nggak yang melulu tentang menjadi kebanggaan buat orang tua. Karena kayak ternyata masih banyak gitu hal yang bisa aku banggain gitu dan bisa bikin hidup aku juga lebih baik lagi gitu. Oke Uli, bagus banget ya Uli ya. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa Uli itu udah menemukan makna dari hidup Uli sendiri. Karena aku juga sadar kalau ternyata terlalu keras sama diri sendiri itu nggak baik gitu, kayak apa ya, aku jadi ngepres diri aku sendiri sampai aku cuma bisa ngelihat sisi negatifnya doang dari hidup aku gitu. Yang ternyata setelah aku pikir-pikir lagi ternyata banyak gitu yang bisa aku lihat, yang nilai positif nilai baiknya dari diri aku sendiri gitu. Jadi Uli sekarang udah mulai belajar ya melihat diri dengan lebih adil dan juga lebih menghargai diri Uli sendiri. Oke Uli, jadi setelah sesi ini, langkah kecil apa yang ingin Uli lakukan? Yang mulai aku lakukan mungkin aku bakal mulai lebih fokus juga sama apa yang jadi tujuan hidup aku. Itu kan kayak aku bilang tadi, aku punya beberapa mimpi-mimpi gitu, kayak termasuk aku pengen sukses, pengen punya pekerjaan yang bagus, saya pengen bantu orang tua. Dan mungkin aku bakal mulai fokus sama tujuan aku itu, Kak. Dan aku juga bakal nyoba buat berhenti terus-terusan nyalain diri sendiri dan mulai yakin ke diri sendiri kalau banyak hal yang bisa aku banggakan dari diri aku sendiri yang bikin aku merasa lebih berguna gitu. Oke Uli, bagus banget ya Uli. Jadi
nggak harus langsung sempurna nih Uli. Kayak Uli ingin berubah tadi sedikit demi sedikit gitu. Gak kerasa ya Uli, sesi konseling kita udah hampir habis nih. Jadi dari sesi ini kakak ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya kamu ini merasa bahwa hidup kamu itu nggak berarti karena terlalu fokus pada kekurangannya, pengakuan dan kebanggaan dari orang tua Uli. Dan juga perasaan itu membuat Uli itu sering menyalahkan diri sendiri, merasa gagal, kehilangan semangat, dan bahkan mempertanyakan arti hidup Uli. Tetapi dari pembicaraan kita tadi, sebenarnya Uli itu udah memiliki banyak hal bermakna dalam hidup Uli. Kamu itu masih punya tujuan hidup, kepedulian terhadap orang lain, keinginan untuk membantu keluarga, dan juga kemampuan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Artinya apa? Artinya itu nilai diri kamu itu nggak hanya ditentukan oleh pujian atau validasi dari orang lain, tetapi Uli juga udah mulai menyadari nih bahwa selama ini perhatian Uli itu terlalu terpusat pada kekurangan diri Uli dan penilaian orang terhadap diri Uli, sehingga hal-hal baik yang ada di dalam diri Uli itu terasa tertutup. Jadi sekarang Uli mulai belajar nih melihat dari sudut pandang yang lebih positif dan lebih adil. Selain itu juga Uli mulai memahami bahwa mungkin orang tua Uli itu memiliki cara berbeda dalam menunjukkan kasih sayang gitu. Jadi makna hidup itu nggak selalu datang dari pengakuan orang lain Uli, tetapi juga bagaimana kita menjalani hidup, bertanggung jawab, bertumbuh, dan memberi arti bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kakak berharap setelah sesi ini kamu tuh bisa lebih lagi untuk menghargai diri kamu sendiri. Jadi fokus pada tujuan hidup kamu, perlahan membangun keyakinan bahwa kamu tuh adalah pribadi yang berharga. Begitu Uli. Terima kasih. Jadi terima kasih ya Uli, karena Uli itu udah mau bercerita nih kepada kakak, udah mau terbuka sama kakak, dan jujur dalam bercerita dengan kakak gitu. Iya Kak, aku juga mau bilang makasih banyak karena aku di sini tuh merasa didengar dan bener yang Kak bilang tadi semua. Akhirnya aku ngerti Kak gitu apa-apa aja yang harus aku lakuin gitu, dan di sini aku juga ngerasa lega gitu Kak karena akhirnya bisa cerita gitu, cerita lepas gitu kayak apa yang aku rasain, dan sekarang aku ngerasa lebih tenang Kak setelah cerita gitu. Oke, kakak senang mendengarnya ya Uli ya. Nah, waktu sesi konseling kita udah habis nih ya Uli ya. Jadi semoga setelah ini Uli bisa lebih menghargai diri Uli dan pelan-pelan menemukan makna hidup yang lebih luas Uli. Ya. Kalau misalnya Uli ada masalah lagi atau ingin membicarakan perkembangan Uli bisa menghubungi kakak lagi ya, dan membuat janji temu dengan kakak lagi. Ya, siap. Oke. Mungkin nanti aku bakal konfirmasi ke kakak apa yang udah mungkin aku rasain gitu. Mungkin aku boleh chat kakak nanti ya kayak. Oke. Jadi dari sesi konseling ini Uli udah punya insight baru lah ya Uli ya. Iya. Oke. Jadi abis dari sini Uli mau kemana? Pastinya aku mau nyari sarapan dulu sih Kak. Oke. Abis itu nanti aku ada jadi temu sama teman buat ngerjain tugas bareng gitu Kak. Oke Uli, hati-hati di jalan ya Uli ya. Kalau misalnya Uli udah sampai rumah atau Uli udah sampai tempat yang Uli tuju, kabari kakak ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama Uli.